Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan dari tiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Kalau kita perhatikan dari keseluruhan pergerakan ya, dari pasca titik terendah dari Euro USD ya di tahun 2022, yaitu supportnya di 0.95358, ini menjadikan titik terendah dan terjadi kenaikan ya, pergerakan impulsif yang cukup kuat hingga membentuk high monthly khususnya di bulan Februari awal ya, yaitu di 1.10.328. Start dari bulan Februari ya, start awal bulan Februari selama 1 bulan ya, kalau kita perhatikan di sini terjadi pergerakan bearish yang cukup signifikan setelah terbentuknya 3 inside down ya, di mana ada mother bar, inside bar, dan impulsive bearish. Dari posisi ini terjadi penurunan hingga mencapai titik terendahnya yaitu low monthly bulan Februari di 1.05329. Setelah itu ada pembentukan bullish engulfing start dari akhir bulan, dan di awal bulan Maret terjadi kenaikan ya, Anda bisa lihat di mana bullish engulfing dikonfirmasi 50%, dan kemudian di hari Rabu kemarin terjadi pergerakan impulsif bullish kembali ya, terjadi kenaikan, breakout daripada area resisten become support dan terjadi kenaikan kembali, tapi pergerakannya tertahan di bawah area high weekly, dan saat ini di sesi Asia terjadi pelemahan kembali pada Euro USD. Dan menurut saya posisinya ini ya, ada sesuatu yang harus kita lihat ya. Menurut saya masih ada potensi koreksi ya, meskipun dalam pergerakan beberapa hari ke belakang potensinya masih kecenderungannya kuat naik. Artinya masih bullish ya untuk jangka pendek ya, pergerakannya masih bullish, tapi tidak menutup kemungkinan ada koreksi dulu untuk mencari titik injakan ya, atau support terendahnya untuk menjadikan titik dorongan bullish yang akan menguji kuat wilayah high weekly di 1.07045. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam apakah dengan posisi saat ini ya, kecenderungannya memang secara garis besar masih bearish untuk koreksi ya, karena saya melihat area key resisten di 1.08044 ini masih di atas, belum terjadi breakout. Kemudian high weekly 1.07045 yang menjadikan titik tertinggi di minggu kemarin juga belum berhasil di breakout. Bahkan pergerakan kenaikan ini ya, ini kan membentuk impulsif, korektif, impulsif, dan saat ini bergerak korektif. Menurut saya ini ada patut kita pantau nanti area 50% dari gelombang impulsif yang terakhir ini. Karena ini sudah menyentuh area golden level dan bergerak berada di area drop base drop ya. Di time frame daily kuat kecenderungannya terjadi penurunan. Artinya turun ini sifatnya koreksi, karena saya melihatnya kenaikan ini masih dalam potensi masih kecenderungan kuat naik, tapi ini nanti kita akan pantau ya area 50% dari impulsif ini untuk kita melihat apakah ada potensi kenaikan berlanjut. Artinya ada bullish engulfing, bullish pin bar, atau 3 inside up yang menunjukkan kenaikan. Itu yang nanti akan kita lihat ya, karena posisinya sudah breakout targetnya, dan posisi yang di hari sebelumnya juga berhasil di breakout, maka kemungkinan ini akan terjadi penurunan dan kita mencari minimal area golden level ataupun area extreme probability dari pergerakan swing impulsif, korektif, impulsif, dan ini saat ini menuju area pergerakan korektif atau koreksi. Oke, sekarang kita langsung tarik dulu ya Fibonacci retracement. Untuk yang bukan yang di atas ya, kalau yang di atas ini ditarik dari titik A sampai dengan titik B. Kalau yang di bawah nanti saya tarik dari pergerakan minor ya, pergerakan minor dari swing terakhir di sini yang menjadikan titik low-nya sampai dengan high-nya ya terakhir di situ. Coba kita masukkan angkanya dulu, kita lihat dari posisi titik terendah yaitu di 1.05652. 05652 kita masukkan angkanya dulu. Kemudian level tertingginya ada di posisi berapa tadi? 1.06914. Ya, pas di situ ya. Kita kunci. Nah,
ternyata area golden level ini tepat berada di MA50. Memang biasanya ketika market sudah breakout seperti ini, breakout MA50, dia akan kembali lagi menyentuh MA50, artinya retest, baru dia akan naik kembali. Dan hari ini yang menurut saya wajib pantau adalah area golden level dulu. Area ini ya, apakah nanti di area golden level ini betul-betul ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Ya, area tersebut wajib untuk dipantau. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita melihat secara detail. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat ya, wajar kalau terjadi koreksi karena sudah break area swing terakhir ya, atau breakout structure di wilayah ini, dan ini bergerak koreksi, artinya di sini juga membentuk pergerakan bullish flag ya. Ini ada bullish flag ya. Dan saat ini masih dan saat ini masih memungkinkan untuk menuju wilayah area golden level, dan di sini juga ada pembentukan rally base rally ya. Tapi menurut saya rally base rally ini kecenderungannya sih terlihat akan di breakout ya. Tapi nanti kita lihat ya potensinya di area ini untuk rally base rally ini, apakah betul-betul masih bisa menahan laju seller atau tidak. Nah itu ya, ada rally base rally di time frame 1 jam. Tapi saya sih melihatnya potensi kuat antara area golden level sampai ya rally base rally oke lah, minimal di wilayah ini range-nya ya, antara 1.06459 area saat ini sampai dengan area golden level. Dan skenario saya akan memberikan skenario yaitu terjadi kenaikan berlanjut untuk Euro USD, artinya saat ini akan terjadi koreksi dulu. Ya, nanti tinggal pantau di area sini ya. Artinya seperti ini, kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka kecenderungannya akan kembali lagi menguat dan menguji wilayah high weekly-nya. Catatannya di situ aja. Tapi kalau belum ada pattern terbentuk, ingat ya, belum ada pattern terbentuk, tapi patternnya ada impulsif bearish, jangan coba-coba buy. Artinya dorongan sellernya masih menguji wilayah area extreme probability area ini. Ya, yaitu di 1.05800 sampai dengan 1.05922. Itu. Maka dari sini saya sampaikan lebih baik pantau dengan jelas area-area penting, apakah ada momentum untuk kita bisa entry atau kita hanya bisa menunggu sampai betul-betul jelas ya ada konfirmasinya. Intinya di situ ya. Kalau teman-teman di area itu asal ambil posisi, tidak melihat kondisinya market seperti apa, dorongan seller lebih kuat atau lebih melemah, ya tentunya berbahaya dengan Anda memasukkan posisi di area tersebut. Oke, jadi ini untuk market Euro USD ya. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Nah, perbedaannya antara Euro USD dan GBP USD. GBP USD lebih kecenderungannya membentuk sebuah area base atau membentuk sebuah area konsolidasi besar ya, selama beberapa minggu tidak keluar daripada jalurnya ini. Bahkan di high weekly dan low weekly ini membentuk sebuah area konsolidasi ya, jelas posisinya ya. Banyak ekor-ekor dari atas yang gagal breakout, banyak ekor-ekor dari bawah yang gagal breakout. Bahkan terakhir ada bullish engulfing, tapi kecenderungannya posisi candlenya ini semakin menurun setelah kemarin ada inverted hammer ya di sini, kemudian ada long legs doji, dan saat ini sesi Asia sudah terjadi pelemahan kembali pasca terjadinya menguat indeks dolar di sesi Asia sore hari ini. Pagi ini ya. Dan ini posisinya kecenderungannya akan menguji lagi wilayah support yaitu low weekly-nya. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam apakah ada momentum yang kuat. Nah, saya akan bongkar dari posisi swing terakhir aja ya, karena ini kan pergerakannya konsolidasi. Maka yang perlu saya lihat adalah range-nya ini ya, berkisaran antara high weekly sampai dengan low weekly. Dari beberapa hari ke belakang, hari Senin memang ada bullish engulfing yang menunjukkan potensi penguatan dan berlanjut di hari Selasa, tapi memasuki sesi penutupan di hari Selasa terjadi penurunan ya, sampai membentuk seperti head and shoulder. Ini shouldernya, ini head, ini shoulder ya, dia membentuk pergerakan turun. Menurut saya berpotensi akan menuju wilayah area base yang di sini ya. Sangat kuat potensinya menuju di sini untuk GBP USD, karena kalau kita ukur secara ambil headnya ya, sampai dengan neckline di kisaran area ini ya, seperti ini. Kalau kita copy ya, Anda bisa lihat
dari titik terakhir di sini ya swingnya. Nah, mendekati wilayah area base untuk posisi targetnya, yaitu minimal di kisaran 1.19.727 untuk targetnya hari ini, minimal menyentuh area ini ya, setidaknya mendekati lah area-area base. Maka ini menjadikan potensi teman-teman wajib pantau di wilayah ini ya. Oke, kecenderungannya turun, tapi di sini saya melihat ada hal yang perlu kita pantau. Ada dua informasi kuat ya tentunya sebentar, yaitu area pemantauannya. Di sini saya melihat ada area base. Ya, ini ada area base di wilayah ini. Sebelum posisi base terakhir yang ini kan di breakout, disentuh ya, dia langsung bergerak turun dan membentuk bearish engulfing. Dan ini posisinya di sesi terakhir juga ada bearish engulfing di wilayah tersebut. Oke, ini adalah area bearish engulfing dan ini sudah ada konfirmasi pergerakan turun. Ya, apakah nanti mendekati wilayah ini ada potensi pembentukan pattern? Nanti kita lihat, karena banyak area base yang diciptakan dari beberapa pergerakan GBP USD ini. Bahkan terakhir ya di sini dari pukul pembukaan 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi ini membentuk impulsif bearish. Dan saat ini sedang berjalan, kurang lebih setengah jam lagi akan berganti candle. Tapi setidaknya nggak apa-apa kita tandain ya. Di sini ada bullish pin bar ya, terakhir ada bearish engulfing, kita tandain area ini. Jika mana area tersebut di time frame kecil, contoh di time frame 1 jam, ada potensi pembentukan pattern baik bearish engulfing, bearish pin bar, bisa dijadikan acuan untuk kita pengambilan posisi sell di wilayah tersebut. Oke ya, sebentar. Oke, ini untuk time frame 1 jam ya, kita lihat acuannya. Oke, pemantauan berikutnya tadi di sini di area ini ada area base ya. Ada area base, ada potensi juga mendekati EMA 50. Artinya nanti ketika pergerakan ini seperti ini, saya sih menunggu dia bergerak koreksi ya, minimal mendekati wilayah ini. Ya, kalau kita lihat dari kita tarik trend line, minimal menyentuh area trend line ataupun nanti ekornya mendekati EMA 50, tinggal dilihat time frame yang lebih kecil untuk kita bisa target sell ketika ada pembentukan pattern terjadi sampai targetnya minimal area base wilayah ini ya. Nah, kondisinya seperti ini menurut saya untuk GBP USD hari ini kecenderungannya lebih kuat turun ya. Sekarang kita tarik trend line dari titik tertingginya sampai dengan titik terendah. Nah, dia berpotensi memang bergerak turun. Anda bisa lihat ya posisinya seperti ini. Maka menurut saya hal yang perlu kita perhatikan adalah area base yang sudah kita tandain. Jadi nanti kalau area ini ada bearish engulfing dari dua informasi ini ya, bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell. Target stop loss di atasnya swing ini ya terakhir, tapi target taking profitnya adalah di area base, yaitu di area sini, atau mendekati low weekly. Tapi saran saya minimal area base aja dulu, yaitu di kisaran antara 1.19.379 sampai dengan 1.19.624. Oke, ini dari market GBP USD. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily, USD Jepang Yen terlihat kembali menguat ya. Terlihat kembali menguat pasca terjadinya long legs doji, dua kali long legs doji tidak memberikan informasi apapun time frame daily. Dan ini membutuhkan konfirmasi untuk hari Kamis ini. Kalau candle ditutup di candle warna hijau seperti ini ya, dan break, apalagi breakout di atas high weekly, maka saya pastikan Jumat dia bisa menguat kembali. Kecuali kalau posisinya hari ini tidak menunjukkan potensi yang cukup signifikan, hanya bergerak kisaran seperti ini masih dalam area konsolidasi, belum berubah sedikit pun. Artinya masih membentuk sebuah area base dan tertahan di area high monthly sebelumnya ya, di posisi ini. High daripada bulan Februari ya masih tertahan, dan posisi terendah terakhir berada di area kurang lebih, sebentar kita tandain untuk supportnya ya. Supportnya ada di sini. Ini yang di low terakhir kemarin di 135.255. Oke, kita masukkan angkanya 255 ya. Nah, area tersebut menjadikan titik support terakhir di market USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita turunkan time frame 4 jam, kita lihat secara detail. Time frame 4 jam, nah kemarin saya sudah gambarkan ya, dari posisinya ini, dari bearish engulfing terbentuk, memang targetnya adalah area golden level dan dia kembali naik. Ini sudah sesuai ya, Anda bisa lihat ada bullish pin bar dan ini sudah bergerak menuju area high weekly. Tinggal kita cari informasi lagi di area saat ini,
apakah nanti area titik daripada, sebentar ya saya rapikan dulu ini, daripada area high weekly ini, apakah betul-betul nanti posisi tersebut terjadi breakout ya. Kalau ini sudah terjadi breakout dan sampai dengan area time frame 4 jam ya dari impulsif ini di breakout, maka kecenderungannya pasti akan bergerak naik. Dorongan bullish lebih kecenderungan ini menguat ya, karena sudah terjadi break area terakhir adalah ini. Ini sudah di breakout ya, tinggal tunggulah nanti sampai jam 1 ya, semoga aja akan terjadi break di atas daripada open bears ini ya. Artinya nanti teman-teman bisa tarik menggunakan ini, bisa dijadikan acuan target Fibo Musang loh teman-teman. Tapi ini saya nggak bisa ini ya kasih informasi karena masih setengah jam lagi. Tapi nanti teman-teman tinggal update kalau terjadi close di atas daripada ini bearish engulfing, contoh close di atas ini ya, seperti ini bisa tarik sampai dengan titik low terakhir seperti ini ya. Swing terakhirnya itu kita masukkan angkanya, nah tuh keluar, targetnya bisa mencapai wilayah ini di resisten 137.949. Targetnya bisa ke sini, target pertama, ini target kedua. Oke, tapi nanti ini kita lihat ya, apakah betul-betul mampu berhasil atau tidaknya break nih di wilayah area bearish engulfing ini nih. Nah, yang terakhir di sini ya, apakah betul-betul berhasil break atau enggak ya di situ. Ya, target breakoutnya di situ. Oke, itu saya tulis ya, target breakout. Ya, seperti itu ya kondisinya. Nanti gimana ya? Nanti insya Allah saya update ya. Kalau insya Allah nanti saya ada waktu, saya akan update, saya masukkan di YouTube aja ya fotonya, hasilnya ini nanti kita lihat untuk pukul 13.00. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan ya. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.